Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-93. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, satu benturan yang dahsyat telah terjadi. Sanggar itu pun benar-benar berguncang. Pintunya bagaikan dihentakkan terbuka. Ikatan dinding di sudut-sudut sanggar itu telah terlepas. Palang-palang kayu sebagai alat berlatih di sanggar itu pun terpelanting jatuh. Sanggar itu telah berderak-derak bagaikan diguncang oleh gempa. Untunglah bahwa sanggar itu terletak di belakang. Yutum Menggung yang sedang berada di dapur tidak begitu menghiraukan suara derak sanggar yang terguncang itu. Adik laki-laki Paksi Pamekaslah yang berteriak oleh suara yang aneh itu. Dengan ragu-ragu ia pergi ke halaman samping, tetapi ia tidak melihat sesuatu. Sanggar itu masih tetap berdiri di sana. Suara itu berasal dari sanggar itu, katanya di dalam hati. Namun adik laki-laki Paksi Pamekas itu menjadi termangu-mangu ketika ia melihat pintu sanggar itu terbuka. Selangkah demi selangkah ia mendekati sanggar itu. "Ada apa, Kakang?" Tiba-tiba adik perempuannya sudah berada di belakangnya. "Tidak ada apa-apa," jawab kakaknya. "Aku mendengar suara yang aneh dari sanggar itu." "Mungkin, tetapi ayah ada di sana." Adik laki-laki Paksi Pamekas itu pun kemudian mengajak adik perempuannya justru masuk ke serambi sambil berkata, "Jangan ganggu mereka yang sedang berada di sanggar." Adik perempuannya mengangguk-angguk. Dalam pada itu di dalam sanggar, Paksi Pamekas harus berjalan tertatih-tatih ke sebuah lincak panjang yang terletak di pinggir sanggar itu. Ia pun kemudian duduk dengan menyilangkan kakinya mengatur pernafasannya yang bagaikan bekerja di lubang hidungnya. Sementara itu, Ki Tumenggung telah mengangkat tubuh Ki Semburwangi dan membaringkannya di sudut sanggar itu. Ketika ia meletakkan telinganya di dada Ki Semburwangi, ia masih mendengar detak jantung Ki Semburwangi meskipun tidak teratur. Ki Tumenggung itu pun kemudian berpaling kepada Paksi Pamekas sambil menggeram. "Anak setan, kau lukai bagian dalam tubuh Ki Semburwangi. Seharusnya kau tahu diri. Ki Semburwangi hanya ingin menjajaki kemampuanmu, tetapi kau bersungguh-sungguh sehingga bagian dalam tubuhnya terluka parah." Keadaan Paksi Pamekas sudah menjadi berangsur baik. Diangkatnya tangannya perlahan-lahan, kemudian diturunkannya di samping tubuhnya. Kakinya yang bersilang pun telah diurainya. Paksi Pamekas pun kemudian turun dari lincak itu. "Ki Semburwangi tidak sekedar main-main, ayah," sahut Paksi Pamekas. "Tetapi ia pun bersungguh-sungguh. Jika aku tidak melawan ilmunya, aku tentu sudah mati." "Omong kosong," sahut ayahnya. "Ia tahu apa yang dilakukannya." "Ia telah mengerahkan puncak ilmunya, aku tahu itu." "Tidak. Jika ayah tidak yakin, aku akan menunggu sampai keadaannya menjadi baik. Besok lusa atau kapan saja. Jika penjajakan ini diulangi, maka ia tidak akan dapat berbuat lebih baik dari yang dilakukan sekarang. Ayah harus yakin itu.
Jika Ki Semburwangi memang dapat menjadi lebih baik dari tataran ini, biarlah aku menanggung akibatnya. Ki Tumenggung menjadi semakin tegang. Paksi Pamekasan tidak pernah membantahnya. Sekali-sekali Paksi Pamekasan memang sering mencoba menghindar. Tetapi jika Ki Tumenggung mulai menekannya, Paksi Pamekasan selalu tunduk kepadanya. Tetapi saat itu Paksi Pamekasan dengan tegas menolak pendapatnya. Bahkan Paksi Pamekasan itu berkata selanjutnya, "Seharusnya ayah tidak mudah percaya kepada orang-orang seperti Ki Semburwangi. Ternyata seperti yang ayah lihat, ia tidak lebih baik dari aku. Dengan demikian ayah dapat membayangkan apa jadinya jika aku diambilnya menjadi muridnya. Ilmuku tidak menjadi semakin baik, tetapi justru menjadi semakin buruk." "Cukup!" bentak ayahnya. "Kau tidak usah menggurui aku." Tetapi Paksi Pamekasan masih juga menjawab, "Aku sama sekali tidak bermaksud menggurui ayah, tetapi aku hanya ingin menunjukkan kenyataan ini." "Diam kau!" bentak ayahnya. Namun Paksi Pamekasan masih belum mau diam. Ia masih juga berkata, "Ternyata ayah telah salah menilai kemampuan Ki Semburwangi. Ia bukan apa-apa ayah, apalagi dibanding dengan Ki Panengah, dengan Ki Waskita, dengan Pangeran Benowo dan Raden Sutawijoyo. Jika Ki Semburwangi itu dilepaskan di perguruan Ki Panengah, ia tidak lebih dari seekor kelinci yang kebingungan di antara sekumpulan harimau yang garang." Kata-kata Paksi Pamekasan itu bagaikan gumpalan-gumpalan batu padas yang menghentak-hentak dadanya. Ki Tumenggung itu pun kemudian justru telah terduduk di sebelah tubuh Ki Semburwangi. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya serta menutup telinganya, ia berkata tidak terlalu keras, "Sudah, sudah!" Paksi Pamekasan pun terdiam. Tetapi perlahan-lahan ia melangkah mendekati ayahnya dan Ki Semburwangi yang terbaring. "Aku akan mengambil air," berkata Paksi Pamekasan kemudian. Paksi Pamekasan pun melangkah keluar dari sanggarnya untuk mengambil semangkuk air di dapur. Ibunya yang masih sibuk di dapur bersama seorang pembantunya serta tidak tahu apa yang telah terjadi di sanggar bertanya, "Kau cari apa, Paksi?" "Air, Ibu. Air masak, tetapi yang sudah dingin." Dengan semangkuk air, Paksi Pamekasan pun kembali ke sanggar. Ketika di bibir Ki Semburwangi diteteskan beberapa titik air, maka bibir itu pun mulai bergerak-gerak. Bahkan kemudian matanya pun mulai terbuka. Titik-titik air itu diteteskan lagi di bibir Ki Semburwangi, sehingga orang itu pun kemudian menjadi sadar. Ki Semburwangi mulai mengingat-ingat apa yang telah terjadi. Ketika ia melihat Paksi Pamekasan, ia pun berusaha untuk bangkit sambil mengumpat kasar. Namun dadanya terasa menjadi sangat sakit. "Berbaring sajalah, Ki Semburwangi. Aku akan membunuh anak iblis itu." "Jangan mengigau, kau sudah kalah, Ki Semburwangi," bentak Paksi Pamekasan. "Jika kau ingin aku membunuhmu, aku sudah dapat melakukannya. Bahkan sekarang pun aku dapat membunuhmu." "Paksi!" bentak Ki Tumenggung Sarpabiwada. Orang seperti Ki Semburwangi harus diyakinkan bahwa ia sudah kalah. Otaknya harus menerima kenyataan ini, atau aku benar-benar akan membunuhnya. "Paksi, kau tidak boleh menjadi gila." Ki Semburwangi harus mengakui kekalahannya, dan itu berarti aku tidak akan memilihnya menjadi guruku. Aku tidak ingin belajar kepadanya, karena ilmunya lebih rendah dari ilmuku. "Cukup!" bentak Ki Tumenggung. Tetapi Paksi Pamekasan sudah bertekad untuk menjatuhkan harga diri Ki Semburwangi, sehingga ia mengakui apa yang telah terjadi. Karena itu, Paksi Pamekasan pun masih saja berkata lantang, "Kau harus mengakui kekalahan itu, Ki Semburwangi, atau aku akan membunuhmu sekarang juga."
Jangan bunuh aku, minta Ki Semburwangi. Permintaan itu memang tidak terduga sebelumnya akan terloncat dari bibir Ki Semburwangi. Permintaan itu sekaligus merupakan pengakuan bahwa ia memang sudah dikalahkan dengan anak yang masih terlalu muda itu, yang sebelumnya ingin dijajakinya. Apakah ia pantas untuk menjadi muridnya? Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Orang yang menyebut dirinya Ki Semburwangi itu sudah benar-benar kehilangan harga dirinya dan mengakui kekalahannya. Dengan nada berat Paksi Pamekasan pun berkata, "Aku tidak membunuhmu karena kau adalah tamu ayahku. Adalah kewajibanku untuk menghormatimu. Tetapi dalam kesempatan lain, jika kau berurusan langsung dengan aku benar-benar akan membunuhmu." Paksi Pamekasan tidak menunggu jawaban Ki Semburwangi. Sambil melangkah ke pintu, Paksi Pamekasan pun berdesis, "Aku mohon diri ayah, aku harus kembali ke barak." Ki Tumenggung tidak menjawab. Jantungnya serasa berdentang di dadanya. Ia sama sekali tidak mengira bahwa Paksi Pamekasan memiliki ilmu yang demikian tinggi sehingga telah mempermalukan Ki Semburwangi, seorang yang akan diajaknya bekerja bersama untuk melemparkan Paksi Pamekasan ke tempat yang tidak diharapkannya. Paksi Pamekasan yang kemudian keluar dari sanggar itu pun telah pergi ke pakiwan untuk mencuci muka, tangan, dan kakinya. Kemudian dibenahinya pakaiannya dan ikat kepalanya. Sejenak kemudian, Paksi Pamekasan pun telah mencari ibunya yang ternyata sudah tidak berada lagi di dapur. Ketika Paksi Pamekasan menemui ibunya di ruang dalam, maka kedua adiknya pun ikut menemuinya pula. "Aku akan mohon diri, Ibu," berkata Paksi Pamekasan. "Bukankah kau akan bermalam di sini meskipun hanya semalam?" bertanya ibunya. Paksi Pamekasan tersenyum. Katanya, "Aku akan kembali ke barak." "Di mana ayahmu sekarang?" "Ayah masih ada di sanggar bersama Ki Semburwangi. Masih ada yang mereka bicarakan." "Apakah kau sudah minta diri kepada ayahmu?" "Sudah, Ibu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat aku dapat pulang lagi. Tetapi tentu tidak dapat terlalu sering." "Aku mengerti, Paksi," desis ibunya. Namun tiba-tiba saja ayah Paksi Pamekasan telah muncul dari pintu butulan. Dipandanginya Paksi Pamekasan dengan mata yang bagaikan menyala. Dengan nada geram Ki Tumenggung itu pun berkata, "Kau akan menyesali kesombonganmu, Paksi." Paksi Pamekasan yang tidak terbiasa menjawab kata-kata ayahnya ternyata telah keluar dari kebiasaan itu. Sambil menatap wajah ayahnya bahkan langsung ke matanya, Paksi Pamekasan menjawab, "Aku akan menanggung segala akibatnya, ayah. Sekarang aku sudah puas bahwa aku dapat menunjukkan kepada orang yang menyebut dirinya Semburwangi itu tataran kemampuan murid Ki Panengah dan Ki Waskita. Biarlah orang itu mempunyai takaran terhadap perguruan yang dipimpin oleh Ki Panengah itu." Ki Tumenggung itu pun menggertakkan giginya. Dengan suara bergetar ia pun berkata, "Bukan saja tataran ilmu yang kasar itu yang kau peroleh dalam perguruan yang dipimpin oleh Ki Panengah, tetapi juga ajaran agar kau berani menentang orang tuamu." "Apakah aku menentang ayah?" Paksi Pamekasan justru bertanya. "Ki Semburwangi sendirilah, bahkan atas persetujuan ayah, ingin menjajaki kemampuanku sesuai dengan tataran yang sebenarnya. Nah, aku sudah melakukannya. Jika ternyata ilmuku lebih tinggi dari ilmu Ki Semburwangi, tentu itu bukan salahku, bukan salah Ki Panengah dan Ki Waskita, tetapi salah Ki Semburwangi. Kenapa dengan ilmu yang rendah itu, ia sudah berani menyatakan dirinya salah seorang dari pemimpin sebuah perguruan yang disebutnya besar dan berbobot?" Sebelum Ki Tumenggung menyahut,
Nyi Tumenggung yang ikut menjadi tegang itu pun bertanya, "Apa yang telah terjadi?" "Anakmu itu, Nyi, guru-gurunya telah mengajarinya untuk berani menentang orang tuanya." "Benar begitu, Paksi?" "Menurut pendapatku tidak, Ibu. Aku telah melakukan perintah Ki Semburwangi atas persetujuan ayah. Kami, aku dan Ki Semburwangi, telah saling menjajaki kemampuan. Tetapi ternyata ilmuku lebih tinggi. Bukankah itu bukan salahku?" Ketika Nyi Tumenggung kemudian berpaling memandang suaminya, maka Ki Tumenggung itu pun segera melangkah pergi. "Paksi," desis ibunya, "untuk pertama kalinya aku melihat kau berani membantah kata-kata ayahmu." "Aku tidak membantah, Ibu. Aku hanya menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Aku tidak pernah melupakan nasihat dan petunjuk Ibu. Kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Guru-guruku pun selalu memberikan petunjuk serupa di perguruan." "Jadi kenapa ayahmu nampaknya menjadi sangat marah?" "Aku telah mengalahkan Ki Semburwangi." "Mengalahkan? Maksudmu?" Paksi Pamekasan pun kemudian telah menceritakan apa yang terjadi di Sanggar dengan singkat, serta niat ayahnya memindahkan tempatnya berguru. Jantung Nyi Tumenggung menjadi berdebar-debar. Sementara itu Paksi Pamekasan pun bercerita berterus terang tentang sikap Ki Semburwangi yang agaknya bukan sekedar menjajakinya. Sementara itu, tiba-tiba saja adik laki-laki Paksi Pamekasan itu berdesis perlahan-lahan. "Jadi, Kakang Paksi telah menang?" Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Bukan menang, tetapi ternyata ilmu Ki Semburwangi belum setinggi ilmu Ki Panengah dan Ki Waskita." "Ibu, seharusnya aku juga segera dikirim ke padepokan Kakang Paksi. Aku tidak mau jika aku kelak dikirim ke perguruan Ki Semburwangi." "Nanti pada saatnya kau tentu akan dikirim pula," desis Paksi Pamekasan kemudian. Adik laki-laki Paksi Pamekasan itu mengerutkan dahinya. Sementara adik perempuan Paksi Pamekasan itu pun berkata, "Kenapa ayah berniat memindahkan Kakang Paksi ke perguruan lain?" Yang menjawab adalah ibunya. "Tentu maksud ayah baik. Ayah ingin Kakang Paksi menjadi semakin tinggi ilmunya. Tetapi ternyata calon gurunya itu ilmunya lebih rendah dari Kakang Paksi. Karena itu, Kakang Paksi akan kembali ke perguruannya yang lama," jawab ibunya. Namun katanya kemudian, "Tetapi kalian tidak usah ikut mempersoalkannya. Biarlah kakakmu dan ayahmu sajalah yang membicarakannya." Adik perempuan Paksi Pamekasan itu mengangguk-angguk kecil. Sementara itu Paksi pun kemudian berkata, "Aku mohon diri, Ibu." Lalu katanya kepada adik-adiknya, "Baik-baiklah kalian di rumah. Kalian harus selalu membantu ayah dan ibu di rumah. Kalian tidak boleh menentang perintah dan petunjuk mereka." Kedua adiknya itu pun mengangguk-angguk. Demikianlah, sejenak kemudian Paksi Pamekasan pun telah berpacu meninggalkan rumahnya. Di hadapannya terbentang jalan panjang menuju ke hutan Jabung. Sementara matahari telah bersembunyi di balik bukit. Tetapi gelap malam tidak menghambat perjalanan Paksi Pamekasan, sehingga anak muda itu dengan selamat telah memasuki baraknya. Kedua orang gurunya serta kawan-kawannya terkejut melihat kedatangannya. Mereka mengira bahwa Paksi Pamekasan akan bermalam di rumahnya. "Kau tidak jadi bermalam di rumah, Paksi?" bertanya Ki Waskita. Sambil tersenyum Paksi Pamekasan menjawab, "Tidak, Guru, sedang ada tamu di rumahku." "Berapa orang tamu yang datang ke rumahmu?"
Seorang guru. Hanya seorang. Bukankah rumahmu cukup besar untuk menampung 10 orang tamu sekalipun? Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian bergumam seolah-olah kepada dirinya sendiri. Tetapi yang seorang ini adalah tamu yang khusus. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia pun kemudian menceritakan apa yang terjadi di rumahnya kepada kedua orang gurunya. Ki Panengah dan Ki Waskita mendengarkan cerita Paksi Pamekasan dengan bersungguh-sungguh. Ternyata cerita Paksi Pamekasan itu sangat menarik perhatian keduanya. Demikian Paksi Pamekasan selesai bercerita, Ki Panengah pun bertanya, "Apakah sebelumnya kau pernah melihat Ki Sempurwangi itu datang ke rumahmu dan bertamu dengan ayahmu?" "Belum, Guru," jawab Paksi Pamekasan. "Nama yang bagus, Sempurwangi," desis Ki Waskita. "Sayang, hanya namanya saja yang bagus," sahut Ki Panengah. "Ki Panengah tidak usah ikut-ikutan mencari nama yang bagus seperti nama itu," berkata Ki Waskita kemudian. Ki Panengah tertawa, Paksi Pamekasan pun tersenyum pula. Sementara itu Ki Panengah berdesis, "Kenapa Ki Waskita pernah memperkenalkan diri dengan nama Martapriwok?" Ki Waskita pun tertawa pula, namun ia pun menjawab, "Bukankah ada bedanya penampilan Martapriwok dan Waskita?" Paksi Pamekasan pun akhirnya tertawa pula. Namun Paksi Pamekasan pun kemudian berkata, "Tetapi Ki Sempurwangi bukan orang pertama di padepokannya, Guru." "Jadi siapakah pemimpin padepokan itu?" "Ki Ajar Wisesa Tunggal," jawab Paksi Pamekasan. Ki Panengah dan Ki Waskita saling berpandangan sejenak. Dengan nada dalam Ki Waskita pun kemudian berkata, "Jadi Ki Sempurwangi itu salah seorang pembantu orang yang menyebut dirinya Ki Ajar Wisesa Tunggal." "Ya, Guru. Apakah Guru mengenal Ki Ajar Wisesa Tunggal?" "Iya, aku pernah mendengarnya. Seorang yang berilmu tinggi yang telah memisahkan diri dari perguruan serta mengingkari tatanan kehidupan yang berlaku." "Maksud Guru?" "Ia merasa dirinya bukan dari pergaulan sesamanya dengan segala macam tatanan, paugeran dan ikatan-ikatan yang dirasanya sangat membelenggunya. Ia ingin memiliki kebebasan sebagai seorang yang memiliki akal budi. Karena itu, dilakukannya apa yang ingin dilakukan tanpa menghiraukan sikap dan pendapat banyak orang. Dengan demikian, tingkah lakunya kadang-kadang nampak aneh dan tidak dapat dimengerti." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam, sementara Ki Panengah pun bertanya, "Paksi, kenapa ayahmu berhubungan dengan Ki Ajar Wisesa Tunggal?" Paksi Pamekasan menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Aku tidak mengerti, Guru. Ketika aku pulang tadi, Ki Sempurwangi telah berada di rumahku. Namun nampaknya ayah juga tidak begitu akrab dengan orang itu." "Jadi malam ini Ki Sempurwangi bermalam di rumahmu?" "Ya, Guru. Ia dalam keadaan lemah." "Kau nampaknya bersungguh-sungguh." "Aku hanya ingin memaksanya mengakui kekalahannya. Jika tidak demikian, maka ia tidak mau melihat kenyataan itu, sehingga pada kesempatan lain ia akan mengulanginya atau melakukannya dengan cara lain." Ki Panengah dan Ki Waskita tersenyum. Namun Ki Panengah pun kemudian berkata, "Mungkin Sempurwangi benar-benar telah menjadi jera. Jika ia bertemu denganmu, maka ia akan menyimpang. Tetapi kau harus berhati-hati jika pada suatu saat kau bertemu dengan Ki Ajar Wisesa Tunggal. Ia seorang yang berilmu tinggi dan tidak terikat oleh tatanan apapun juga."
Paksi Pamekasan pun mengangguk sambil berdesis. Ya Guru, Ki Ajar Wisesa Tunggal dapat tersinggung oleh kekalahan kepercayaannya itu. Paksi pun mengangguk pula. Ya Guru, sudahlah, kau tidak usah terlalu memikirkannya. Sementara ini kau harus berlatih semakin keras. Kau sudah berada di batas tertinggi dari penguasaan ilmu yang dapat kami wariskan. Kau tinggal mengembangkannya dan menyesuaikan dengan dunia yang akan kau hadapi. Ya Guru, sudahlah, beristirahatlah, desis Ki Panengah. Ketika Paksi Pamekasan kemudian berpaling kepada Ki Waskita, maka Ki Waskita pun mengangguk sambil berkata, "Iya, kau tentu letih." Paksi Pamekasan pun kemudian meninggalkan gurunya. Setelah pergi ke Pakiwan, maka Paksi Pamekasan pun segera berada di dalam baraknya bersama-sama dengan kawan-kawannya. Pangeran Benowo dan Raden Sutawijoyo pun berada pula di antara mereka. Siapa lagi orang yang akan meramaikan permainan kita ini sehingga akan menjadi semakin meriah? Desis Pangeran Benowo. Ki Ajar Wisesa Tunggal adalah orang yang aneh menurut Ki Panengah dan Ki Waskita, berkata Paksi Pamekasan kemudian. Apa yang aneh? Orang itu merasa tidak terikat segala macam tatanan dan paugeran pergaulan. Tiba-tiba saja Pangeran Benowo pun menyahut dengan serta-merta. Bagus? Apanya yang bagus? Bertanya Raden Sutawijoyo. Pangeran Benowo tiba-tiba tertawa sendiri. Agaknya ada yang lucu yang ingin dikatakannya. Tetapi sebelum diucapkannya, Pangeran Benowo itu sudah lebih dahulu tertawa. Apanya yang bagus? Raden Sutawijoyo mengulang. Pangeran Benowo menahan tertawanya. Katanya patah-patah. Kita hadapi orang itu dengan cara yang sama. Apa yang kita hadapi? Apakah kita akan berkelahi dengan orang itu? Pangeran Benowo masih menahan tertawanya. Katanya, kita berlaku sebagaimana dilakukannya di Padepokan Ki Ajar Wisesa Tunggal. Kita berbuat sesuka hati kita tanpa kita menghiraukan tatanan dan unggah-ungguh. Jika Ki Ajar itu berkeberatan, kita berkelahi. Bukankah begitu? Kau masih saja seperti seorang cantrik yang turun gunung. Pangeran Benowo masih saja tertawa. Katanya, sudah lama aku ingin bertemu dengan orang yang tidak lagi mengenal tatanan. Sebenarnya lah aku ingin melakukannya, tetapi tidak di tengah-tengah orang yang masih menghargai tatanan itu. Ada-ada saja kau Dimas. Tetapi para cantrik yang lain pun tertawa pula. Bahkan seorang di antara mereka berkata, apakah kita akan mencoba? Guru tentu tidak akan mengizinkan, sahut Raden Sutawijoyo, kecuali jika mereka mendahului. Pangeran Benowo tidak menyahut lagi, tetapi ia pun segera membaringkan dirinya di amben bambu yang berjajar di dalam barak itu. Amben bambu yang sama seperti yang dipakai oleh para cantrik yang lain. Sementara itu, di rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada, Ki Semburwangi duduk di serambi samping bersama Ki Tumenggung. Beberapa kali Ki Semburwangi masih berdesah karena dadanya terasa nyeri. Tulang punggungnya bagaikan telah retak. Yang akan menyesal bukan hanya anakmu Ki Tumenggung, berkata Ki Semburwangi. Seluruh perguruannya akan menyesal. Apa yang akan kau lakukan? Bertanya Ki Tumenggung. Jika Ki Ajar Wisesa Tunggal berniat untuk datang ke Padepokan Ki Panengah, maka habislah padepokan itu. Ki Semburwangi, padepokan itu mempunyai pelindung yang kuat.
Para pekerja yang setiap hari membantu membangun padepokan itu adalah prajurit-prajurit Pajang. Ketika padepokan itu diserang oleh beberapa perguruan yang termasuk dalam kelompok hitam, kekuatan di padepokan itu bersama para prajurit berhasil menghalau, bahkan menghancurkan pasukan gabungan yang menyerang itu. Kau tidak dapat menakut-nakuti aku. Aku tidak menakut-nakuti Ki Semburwangi. Bahkan kemudian pasukan Haryo Wisoko pun telah dihancurkan pula, sedangkan Haryo Wisoko sendiri telah tertangkap. Kami tidak sebodoh mereka, Ki Tumenggung. Kelakuan anakmu itu tidak dapat dimaafkan. Aku menyesal bahwa aku tidak bersungguh-sungguh ketika aku sadari kekalahanku. Aku sudah terlambat. Aku mohon maaf, Ki Semburwangi. Kau minta aku melupakan penghinaan ini? Tidak, bukan itu. Segala sesuatunya terserah kepada Ki Semburwangi. Aku minta maaf bahwa aku tidak dapat mencegahnya. Ki Semburwangi mengerutkan dahinya. Katanya, aku tentu akan membuat perhitungan. Ki Ajar Wisesa Tunggal tidak akan membiarkan nama perguruannya dicemarkan. Ki Tumenggung justru berkata, segala sesuatunya terserah kepada Ki Semburwangi dan Ki Ajar Wisesa Tunggal. Aku tidak akan melindungi anakku karena ia telah melakukan kesalahan. Bukan hanya anakmu, tetapi perguruannya akan dihancurkan. Aku tidak akan turut campur. Juga jika anakmu mati. Kita sudah pernah berbicara tentang anak itu. Ki Semburwangi menarik nafas dalam-dalam. Jika aku bertemu anak itu sekali lagi, aku tidak akan mengekang diri. Aku akan menyelesaikannya tanpa ampun lagi. Ki Tumenggung menarik nafas dalam-dalam, namun ia tidak menyahut lagi. Malam itu Ki Semburwangi bermalam di rumah Ki Tumenggung. Di keesokan harinya, Ki Semburwangi akan kembali ke padepokannya dengan membawa dendam di dalam hati. Sementara itu Ki Tumenggung Sarpabiwada tidak pernah berusaha untuk melindungi Paksi Pamekasan dari kemungkinan pembalasan dendam bukan saja oleh Ki Semburwangi, tetapi oleh seluruh padepokannya di bawah pimpinan Ki Ajar Wisesa Tunggal. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.